yaitu profesi sebagai TNI, kemudian profesi saya sebagai akademisi, dan ya sedikit ada usaha untuk nantinya kita bisa berbagi cerita di dalamnya. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini tentunya kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kita semua yang akan bisa memberikan motivasi pada diri kita sendiri ketika di COVID-19 ini kita aplikasi terasa jauh di mata tapi saya yakin dekat di hati. Dan itulah yang membuat kita pada siang ini tetap semangat dan tetap bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu serta adik-adik saya yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan membuka Semarang beli bantal. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Itu adalah pantonya yang pertama. Jadi saya akan memperkenalkan 50 tahun yang lalu sebagai akademisi juga sebagai bisnismen. Saya lahir di Jawa Tengah. Saya awal profesi saya adalah sebagai TNI, yaitu tahun 1993 di Angkatan Darat. Saat itu penghasilan saya sebagai seorang TNI memang itu sudah merupakan hobi saya atau cita-cita saya sebenarnya. Berbicara soal gaji kadang-kadang kita agak sedikit dibilang naif atau apa, tapi tidak ya. Saya ini kan akan apa adanya yang ketika menggunakan teori-teori yang begitu muluk-muluk bercerita di depan Bapak dan Ibu sekalian. Ini kondisi saya yang sesungguhnya dan apa yang saya alami yang akan saya ceritakan. Beda dengan seorang akademisi bercerita tentang buku-buku yang begitu indah, kalau saya akan bercerita tentang bagaimana kehidupan saya yang sesungguhnya sehari-hari sehingga dapat menggeluti 3 profesi sekaligus ini. Tahun 93 saya masuk TNI dengan gaji kurang lebih 60.100. Artinya ini untuk menggugah Bapak dan Ibu sekalian untuk memotivasi. Saat itu kalau dibilang kurang pasti Bapak juga bisa melihat dan Ibu sekalian sangat kurang sekali kalau kita memang mengacu kepada kebutuhan, itu sangat kurang sekali. Tapi saat itu saya berpikir bahwa kehidupan kita ini sebenarnya jangan digantungkan dengan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan saya saat itu saya benar-benar dengan baik dari kemudian dari sisihkan setiap bulan itu saya berusaha bagaimana gaji ini setiap bulannya bisa menghasilkan yang lebih. Akhirnya saat itu di daerah Bandung ya, di daerah Bandung itu saya punya tempat main kalau pas malam setelah saya dinas, biasanya apel malam itu sudah jam 10 malam, saya main sebentar. Jadi di situ saya melihat yang ada kira-kira apa yang bisa saya kembangkan. Saya coba untuk berkenalan dengan beberapa pedagang kaki lima, ada pecel lele, kemudian ada sate, dan juga ada penjual martabak pada saat itu. Saya coba untuk bisa masuk kepada beliau-beliau ini untuk join. Jadi join, saya menambah modal kepada beliau-beliau ini. Alhamdulillah, beliau sangat respon dan akhirnya kami bisa join bersama-sama. Dari situ saya juga berpikir ketika ini saya menanamkan modal ke tempat teman-teman yang jualan kaki lima ini, tentu ketika saya sebagai TNI dengan kesibukan operasi-operasi di luar yang jangkanya panjang 1 tahun dan lebih, itu uang itu jangan sampai ada di tabungan, tetapi supaya bisa setiap bulan bisa masuk ke dalam rekening saya ini bertambah. Itu sebenarnya sudah saya lakukan semenjak saya juga menjadi seorang TNI. Itu. Ini adalah menginspirasi untuk para pemuda sekalian, sesungguhnya usaha itu
bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, itu adalah kuncinya. Kemudian alhamdulillah saya setelah usaha di sana berkembang, bercerita tentang apakah terus maju. Tidak seperti itu. Pasti saya juga mengalami kendala yang sangat besar. Saat itu ada perkembangan tentang keuangan saya, tapi di lain pihak juga karena itu adalah usaha-usaha yang sifatnya di pinggiran jalan, seringkali ada operasi ketertiban, itu yang dilakukan. Sehingga kami terpaksa harus terpuruk kembali, usaha itu hilang seperti itu. Akhirnya saya pindah dinas dari Bandung ke Banten sini. Di Banten pun sama. Saya lakukan hal yang sama. Saya mulai dari membuka usaha kecil-kecilan seperti warung rokok itu di tengah-tengah kesibukan saya setelah apel, saya coba tungguin. Jadi cerita saya ini nyata. Jadi nyata ya. Jadi ini adalah merupakan ungkapan hati saya dan cerita saya ini semoga bisa menjadikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian dan para pemuda. Jadi meskipun saya seorang pekerja yang sudah tetap sebagai seorang anggota TNI, saya mendapatkan gaji dari TNI itu pasti gajinya akan tetap segitu-segitu saja. Meskipun ada kenaikan, itu tentu kenaikannya tidak signifikan, yang membuat saya bisa lebih untuk membelanjakan akan bisa turun, tapi bisa juga saya naik gitu, seperti itu. Untuk itu di tengah kesenggangan itu kadang berhibur itu bukan karena saya suka hiburan di kafe, hiburan apa itu tidak, tapi bagaimana menghasilkan uang. Berhibur itu menghasilkan uang. Contoh saya saat itu belajar bagaimana menjadi seorang, bukan saya juga. Apel sore, kemudian saya ikut bergabung dengan mereka. Dengan belajar beberapa lagu, ya alhamdulillah sampai dengan 50 lagu juga hafal. Jadi itu saya bergabung dengan mereka dari awal, kemudian hanya diberikan, kalau pulang itu dibeliin nasi. Dari situ saya berusaha bahwa ini adalah belajar. Dan ujungnya sampai saat ini setiap saya nge-MC minimal dikasih 1 juta. Artinya kan harus proses. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa itu langsung tiba-tiba naik, tidak, tapi melalui proses yang cukup panjang. Kemudian saya juga berusaha kembangkan saat itu beberapa pecel lele yang pernah saya geluti bersama teman itu. Saya alhamdulillah punya berpuluh-puluh tempat, kemudian sama, dan itu berjalan dengan sistem tanpa harus ada saya. Itu sudah masuk saja ke dalam rekening saya setiap bulan. Dan beberapa showroom saya juga punya, itu berjalan saja dengan kondisi yang ada melalui sistem tadi. Nah kalau saya contohkan seperti Indomaret, nah, itu sama. Itu kan menggunakan sistem, tidak mungkin ditungguin oleh yang punya Indomaret, tetapi sistemlah yang berjalan. Itu yang saya lakukan. Ketika nanti ada pertanyaan tentang pembagi, ya tentu itu sistem saja. Jadi ketika kita menjadi seorang pengusaha, kemudian kita juga menjadi karyawan, itu jadi bagaimana kita duduk ada di rumah itu kalau sebagai pengusaha itu bisa menghasilkan pundi-pundi. Saya sebagai kaprodi pasca sarjana atau S2 di perguruan tinggi swasta di Banten. Artinya semua bisa berjalan dengan baik karena jadi itu sekelumit cerita mungkin ya tentang profesi saya mulai dari tentara, kemudian sebagai akademisi sekaligus sebagai seorang bisnismen. Tapi saya sebenarnya tidak itulah. Tapi untuk kebutuhan setiap hari luar daripada gaji saya cukup aman lah. Kita bisa berbagi cerita. Ada di sini semuanya saya yakin bukan pengusaha-pengusaha yang sudah luar, tapi bagaimana potensi mulai dari kecil ini bisa menjadi besar sehingga TNI yang begitu sibuknya biasanya jarang yang sampai dengan doktor, saya bisa mencapai itu juga. Jadi saya punya semangat yang sangat tinggi. Untuk mencapai doktor itu saya juga punya semangat. Mulai tahun 2005 saya sudah berusaha sekolah di beberapa perguruan tinggi. Kemudian saya
mempunyai gelar ada beberapa selain yang saat ini mungkin ada ditampilkan oleh panitia, mungkin ada yang lain lagi, tapi tidak perlu saya sampaikan karena nanti terlalu banyak di situ. Ya. Itu yang saya dapat bagi cerita ini kepada Bapak dan Ibu. Karena cerita apa adanya inilah yang akan menginspirasi terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kesibukan saya, bagaimana nanti saya mengembangkan usaha, silahkan ditanyakan saja. Saya akan bercerita tanpa ada kebohongan. Itu mungkin yang saya sampaikan Pak Saputra ya. Jadi sekali lagi di sini tanpa rekayasa. Karena ini murni apa yang saya alami ya saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti tadinya tidak mempunyai ilmu atau bekal sebagai sarjana ekonomi, tidak mempunyai teori ekonomi yang bagus, nanti bisa kita saling berbagi ilmu di sini. Itu saja Pak Saputra, mangga kalau mau dilanjut lagi. Kita tadi sudah sama-sama mendengar bagaimana proses yang Bapak lalui, mulai dari menjadi anggota TNI, lalu kemudian berkiprah menjadi seorang dosen, lalu kalau merambah ke dunia bisnis. Lalu langkah apa sebenarnya yang pertama Bapak lakukan untuk mencapai apa yang sudah Bapak dapatkan saat ini? Sebenarnya langkahnya yang penting kita punya niat yang kuat ya Pak Saputra dan Bapak Ibu para peserta. Jadi langkah itu adalah kita mulai dari niat. Kita ingin melakukan sesuatu, kuatkan dulu niatnya. Ketika kita nggak berniat misalnya usaha ya Bapak dan Ibu kan susah. Bagaimana memulainya, niatnya saja tidak ada. Yang kedua, tolong itu perlu diperhatikan adalah mental. Mental itu juga sangat-sangat penting sekali untuk memulai suatu usaha atau karir apapun. Saat itu ketika saya masuk menjadi seorang TNI, niat saya juga ingin menjadi TNI memang, niat. Kemudian saya bangun mental saya ini dengan lari, kemudian apa saja yang menjadi kebutuhan di TNI, menjadi persyaratan di sana saya lengkapi. Jadi niat kemudian mentalnya itu jangan sampai surut. Nanti kalau saya menjadi TNI, saya bakal nanti perang, kemudian saya nanti akan hidup, itu kan mental. Jadi kita dites mental. Kemudian menjadi akademisi, saya sekolah di dokter misalnya ke Bandung atau ke Jogja. Tapi di sana saya bilang bahwa mental saya kok begitu jauh amat ya ke Bandung. Saat itu tol itu begitu macet. Saya berangkat dari Serang itu sekitar jam 10 pagi sampai di Bandung itu jam 10 malam karena di Cikarang sedang dibangun jalan tol layang itu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian melihat mental itu bisa kita bangun, filosofinya adalah dari hewan yang sangat kecil dan saya kira Bapak Ibu sekalian anggap itu tidak berguna dan sering disingkirkan oleh kita. Tapi itu saya buat untuk satu filosofi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu pernah melihat, saya sedikit bercerita tentang laba-laba. Karena kita ini kan menginginkan galian tentang apa ya, tentang motivasi, inspirasi gitu. Jadi saya akan bercerita, semoga Bapak bisa terinspirasi dan Ibu sekalian. Jadi ketika kita menemukan sarang laba-laba, kemudian kita berusaha untuk membubarkan sarang itu, Bapak Ibu tungguin saja, nggak nyampe 5 menit dia akan berusaha untuk membuat lagi. Bapak bongkar lagi sarang laba-laba itu, dia akan berusaha untuk tetap membuat lagi. Sampai 10 kali, 15 kali Bapak bongkar, yang penting jangan dibunuh ya laba-labanya. Itu tetap saja dia akan membuat dan membuat, terus membuat, tanpa ada henti-hentinya. Semangat daripada sang laba-laba. Padahal dia berusaha hanya untuk mencari kehidupan itu. Setiap usaha, setiap ikhtiar kita, saya yakin akan menghasilkan satu usaha, satu keberhasilan yang maksimal. Jadi sarang laba-laba itu hanya menempatkan sarangnya di mana saja dia berada, tetapi lihatlah, apa pernah lihat laba-laba meninggal dunia di sarangnya? Belum pernah. Tetapi dia selalu berhasil untuk mendapatkan makanan itu. Dan itu setiap saat saya selalu dengan kondisi alam ini. Oh iya, laba-laba itu seperti itu. Jadi saya harus berpikir juga bahwa setiap saya usaha, jangan hanya sekali, 2 kali, tapi Bapak Ibu sekali yang nggak berhasil, itu mah kalah sama laba-laba. Itu jadi yang saya lakukan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita selalu semangat saja. Jadi dengan mental yang kuat pasti kita semangat. Kita selalu ikhtiar
dengan penuh kekuatan kita, kemudian yang terakhir doa. Jadi itu selama ini yang saya lakukan mungkin Pak Saputra ya. Jadi saya tadi ilustrasikan sebagai contoh laba-laba. Jadi saya akan mencontoh laba-laba dan selalu mencontoh laba-laba bahwa dia gigih dan dia punya semangat mental yang kuat untuk mencoba sampai dia berhasil untuk mendapatkan yang dia targetkan, yaitu mangsa. Kalau kita usaha, mangsa kita kan pasti keuntungan, yaitu yang kita dapatkan. Silahkan Pak Saputra, mungkin itu jawabannya. Untuk mencapai apa yang sudah Bapak dapatkan itu, salah satunya niat, lalu kemudian mental, lalu yang terakhir adalah semangat. Lalu apa saja yang Bapak lakukan untuk terus-menerus menuju hingga sampai pada titik tertinggi saat ini, Pak? Mental juga sama, jangan sampai kita berhenti. Selama hidup di dunia ini kan memang sudah ada. Kalau orang Islam itu bilang mungkin hadisnya itu teruslah berusaha dengan keras, seakan-akan kamu itu hidup 1000 tahun lagi di dunia ini gitu. Jadi kalau kita melihat akhirat maka seakan-akan kita akan mati besok. Itu yang saya gunakan juga gitu untuk mencapai hal ini. Selalu saya kembalikan kepada diri kita yang harus dijadikan satu pedoman gitu. Jadi pedoman itu ya tadi seperti yang hadis disampaikan saya tadi bahwa seolah-olah kalau kita berusaha ini mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau kita akhirat ya seolah-olah besok itu kita mati. Jadi harus semangat, ibadahnya juga semangat, sedekahnya semangat, semuanya serba semangat. Kalau hidup 1000 tahun lagi ya semangat juga di dunia ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Saputra. Baik Pak, dalam menuju hal tertinggi tadi, titik tertinggi tadi, tentunya Bapak melalui proses yang sangat panjang, Pak. Lalu pada saat melalui proses ini tentunya kita bergerakan ataupun berpapasan dengan masalah tentunya. Lalu kemudian bagaimana Bapak membangkitkan diri sendiri saat berada di titik terendah? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Ini yang biasa yang biasa tidak kuat dihadapi oleh setiap manusia. Kadang dia susah move on, kemudian dia gampang putus asa. Ya pertanyaan yang seperti ini. Hakikat daripada manusia sendiri itu sudah saya dalami. Jadi hakikatnya adalah manusia itu ketika lahir tidak membawa apa-apa, ketika kembali tidak membawa apa-apa. Untuk itu ketika saya terpuruk pun itu sudah biasa. Saya anggap bahwa sudah kondisi yang biasa saja kalau ada post major. Jadi post major itu bukan dikehendaki oleh manusia, tapi memang ini COVID-19 ini sudah kehendak alam. Artinya tinggal kita kesiapannya saja, apakah di dalam manajemen kita usaha atau keuangan yang belum. Jadi jangan dilihat, kalau saya tidak melihat seberapa kebutuhan besar saya, tapi saya melihat berapa banyak saya bisa menabung. Kemudian di dalam usaha saya atau dalam menyimpan gaji saya itu sama, saya selalu tabungkan. Kemudian kalau di dalam usaha sendiri, misalnya dalam 1 bulan saat itu saya rata-rata misalnya mendapat 0,5 miliar, ya saya akan tabung, misalnya tabungan saya contoh 0,5 miliar, ya akan ambil itu 10%-nya. Itu yang saya buat untuk senang-senang. Selain itu tidak lagi. Kemudian saya tambah lagi, bulan depan menjadi misalnya 1 miliar, itu yang saya ambil itu 10%-nya lagi. Selain itu tidak, akan saya simpan. Begitu juga dengan gaji sebenarnya, saya tidak bicara tentang yang miliaran atau ratusan ya, tapi tentang puluhan juga. Itu yang saya lakukan, dan itu saya bercerita apa adanya, dan saya tidak melebih-lebihkan. Jadi saya 100.000 itulah yang harus saya bisa bawa keluarga saya, contoh atau diri saya untuk keluar. Berarti kalau saya mempunyai keluarga contohnya 4, 5 dengan istri, berarti ya kita harus jajan ke pecel lele aja cukup. Saya juga punya prinsip Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita kebutuhan 1 bulan itu berapa? Satu contoh misalnya kebutuhan kita dalam 1 bulan itu sebesar 5 juta. Ini contoh ini. Apa saja kebutuhan kita, dan ini kita merembukkan dengan keluarga, dengan pasangan kita. Itu kita berusaha, ternyata gaji saya hanya 5 juta, berarti gaji saya ini pas-pasan gitu. Nah, padahal
kita butuh untuk keperluan yang lain lagi. Atau ginilah, saya kasih contohnya gini aja, jangan pas-pasan pas 5 juta, jangan. Kebutuhan saya 10 juta, dengan anak yang sudah kuliah semua, kemudian saya mendapatkan penghasilan 5 juta, berarti otomatis saya punya PR untuk keluarga ini 5 juta. Saya tidak pernah berpikir bahwa syukuri sajalah saya kurang 5 juta, saya dapatnya gaji cuma 5 juta. Itu yang banyak dilakukan oleh orang. Sehingga orang itu ya hanya tidur-tiduran di rumah selesai bekerja. Kalau saya tidak, bagaimana saya bisa mencapai capaian yang kita sudah rembukan bersama dengan pasangan kita ini sebesar 10 juta. Sementara saya punya uang itu 5 juta. Berarti 5 juta saya harus mencari di luar lagi. Itu yang dari dulu saya selalu kerjakan bagaimana kehidupan saya ini bisa mencapai target yang telah ada. Jadi jangan tidak terukur gitu sampai kebutuhan yang ini, mohon maaf ya Bu ya, Bapak Ibu ya, saya bercerita ini supaya juga nanti mungkin ada perbaikan kalau memang bisa diambil, tapi kalau cerita saya dianggapnya hanya omongan biasa ya jangan, mohon maaf untuk pembicaraan saya ini. Jadi di situ saya sudah tulis di dalam papan itu, di dalam kamar itu, nanti untuk asisten rumah tangga itu misalnya 1,5. Kemudian nanti untuk sembako sekian, untuk listrik sekian, untuk anak sekolah itu sekian, untuk nanti keperluan pulsa sekian, itu sudah tertata semua. Sehingga kita tahu bahwa kita mempunyai penghasilan sekian, tapi senyatanya kita ada kekurangan. Dari situlah saya berusaha bahwa saya harus mencari kekurangan itu ketika kita memang seorang kepala rumah tangga loh. Kalau seperti saya bicaranya kepala rumah tangga. Nah, itu saya berusaha untuk mencari itu. Jangan sampai ada kekurangan-kekurangan yang hanya mengucapkan rasa syukur. Syukur itu bisa, kalau saya menerjemahkan rasa syukur itu bukan karena ada kekurangan terus mampu menutupi, itu nanti kita akan susah hidupnya, jadi berantakan gitu kalau jadi pertengkaran gitu. Tapi saya tidak pernah bicara tentang uang karena saya selalu mencari di luar tadi, termasuk saya bisnis dengan apa saja yang saya sampaikan di awal. Saya masih nge-MC, kadang-kadang kalau dipanggil nge-MC orang antenan itu malu-malu lagi Bu, walaupun saya juga sudah menjadi seorang dokter, kemudian menjadi seorang TNI, tidak. Ini 1 juta dalam waktu 1 jam kita sambil kita hiburan juga, bisa nyanyi-nyanyi, nanti kita kan sebagai MC-nya saya tawarkan lagi gitu, nanti Pak apa bisa saya nanti yang nge-sup cateringnya gitu. Padahal nggak usah modal juga, kita ambil aja daging dari orang lain, kemudian kita ambil ayam dari orang lain. Sebenarnya banyak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita sudah berani melangkah itu banyak hal. Tapi kalau kita ragu-ragu dalam kembali ke titik yang paling rendah yang saya alami, kita kembalikan pada hakikat hidup ini. Bahwa hidup ini pasti kita berangkat dulu lahir tidak bawa apa-apa, kemudian kita bawa apa-apa, kita sadari di situ. Kemudian setiap kali kita usaha, kalau berhasil, itu merupakan titipan, ketika diambil lagi, ya sudah. Tuh. Yang terpenting ketika kita usaha, atau ketika kita bekerja, tapi ada kelebihan, banyaklah menabung. Sisihkan saja untuk kesenangan itu, sisihkan. Karena dulu kalau Bapak Ibu saya itu berpesan, ketika kamu punya tabungan, kamu megang uang, kemana saja itu tenang hidupmu. Tapi kamu itu kalau nggak megang uang itu pasti sedih hidupnya gitu. Jadi ya saya ingat-ingat itu aja. Itu Mas Saputra ya. Jadi kalau seperti apa menghadapinya ya saya pikir kembalikan pada hakikat hidup kita. Jangan pernah kita mencintai dunia. Setiap kita mencintai dunia pasti kita jadi budaknya. Mencintai jabatan kita jadi budak jabatan. Akhirnya kita juga berusaha untuk nyogok sana sini untuk mendapatkan jabatan. Bukan menggunakan kemampuan kita untuk mendapatkan jabatan. Kemudian ketika kita ya hanya begitu-begitu saja, sampean wira-wiri siang malam kan hanya cari dunia aja, tapi sampean nggak pernah bisa menikmatin. Itu hanya wira-wiri saja, setiap hari, setiap malam itu hanya jagain usaha itu, nggak taunya juga buat apa juga, kan nggak bisa menikmati di situ. Malah jadi budaknya usaha kita sendiri. Kita mencintai seseorang, contoh Mas Putra masih bujangan, mencintai seorang gadis gitu ya,
habis itu hujan-hujan, kamu jemput pakai motor, kamu kehujanan, kamu bilang bahwa tidak kok, tidak apa-apa, saya santai saja kok, nggak sakit kok, nggak sakit. Kan jadi budaknya cinta juga sampean. Betul. Jadi itu yang jangan jadi mau jadi budak. Intinya jangan mau jadi budak. Biasa saja sih. Biasa saja, hidup itu biasa. Jadi ya santai saja lah. Umur-umur seperti saya 50-an tahun ya santai saja. Alhamdulillah masih sehat. Terus kemudian apa yang terjadi pada diri kita prinsipnya adalah atas buah tangan kita sendiri. Itu di dalam Al-Quran, mohon izin nih Bapak Ibu sekalian, itu di surat Asy-Syura itu ayat 30. Itu mungkin wa ma'asobakum mimusin fabima kasabat aidikum wa yafuan kasirin. Ini mohon maaf kalau Pak Ustadz atau Ibu Ustadzah ada. Jadi itu setiap perbuatan ataupun mara bahaya atau musibah yang menimpa pada diri kita pada dasarnya ya perbuatan tangan kita sendiri. Jadi enjoy sajalah, nggak usah kita terlalu ribut sana sini, kemudian mencela sana sini, kita mengkritik sana sini, biasa saja. Intinya kembali semua itu akan pada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita tulus, kemudian usaha dengan benar, punya semangat yang tinggi, selalu ikhtiar dengan semangat, kemudian berdoa kepada Allah SWT, insya Allah. Segala bentuk yang tinggi kita siap, jadi yang paling rendah pun kita siap. Karena hakikat manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan kembali tidak membawa apa-apa. Lanjut, Mas Saputra. Iya, lalu tadi kan kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana kesibukan-kesibukan Bapak saat menjadi seorang anggota TNI, lalu kemudian saat menjadi dosen dan juga menjadi seorang pengusaha. Lalu bagaimana Bapak pada akhirnya dapat menyeimbangkan waktu saat menjadi dosen tadi, saat menjadi TNI atau saat menjadi pengusaha? Bagaimana Bapak menyeimbangkan waktu dari ketiga, katakanlah ini profesi, dari ketiga profesi ini bagaimana Bapak? Iya, Kak Saputra, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Jadi keseimbangan, bicara soal keseimbangan waktu itu sebenarnya tidak bicara soal timbangan ya. Kalau kita bicara soal timbangan itu kan timbangannya kan harus sama nih. Ini sama-sama menyeimbangkan itu sama. Tapi kalau kita berpikir tentang gantung daripada kita, prinsipnya waktu yang mengatur kita atau kita yang mengatur waktu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu waktu itu saya jadwalkan. Jangan sampai saya diperdaya oleh waktu. Kapan ada orang bisa ketemu saya, kapan tidak bisa ketemu saya, kapan saya harus mengajar, kapan saya harus bertugas, itu semua sudah saya rencanakan. Bahkan ketika saya kuliah ada di Bandung, saya 1 hari sebelumnya saya sudah siapkan keperluan saya, apa yang akan saya bawa. Saya akan setelitnya serba sendiri. Dan itu meskipun ada keluarga, saya juga berusaha untuk menyeimbangkan waktu saya dengan baik, tetapi saya juga selalu koordinasi dengan keluarga maupun dengan pihak kantor TNI sendiri, dengan pihak akademisi, dengan pihak usaha saya, itu selalu saya akan koordinasi dengan. Dasarnya manusia itu kan yang penting komunikasi. Mau atasan bawahan komunikasi, mau suami istri komunikasi, mau pacaran dengan komunikasi. Kalau situ nggak bisa apel ya komunikasi, saya nggak bisa apel. Suami istri, mak, sayanya telat ya nanti pulangnya komunikasi. Kemudian atasan bawahan, Bapak saya mau izin nanti saya ada mengajar, ya kalau ini kan pasti diizinkan. Yang penting itu kan ada omongannya, selama ini terjadi miskomunikasi itu kan karena kita orangnya sombong, tidak pernah komunikasi sama orang. Suami istri begitu sombongnya karena merasa mempunyai istri yang nurut, akhirnya kita jalan-jalan kemana saja nggak pernah pamit, kemudian telat nggak pernah pamit. Begitu juga dengan istri, dengan suami, merasa istri kerja punya penghasilan nggak menghargai. Sebenarnya saling komunikasi saja, Pak. Bapak Ibu sekalian, hidup itu komunikasi aja, dan saya alhamdulillah tidak pernah bertengkar itu karena saya selalu komunikasi. Apapun yang terjadi saya komunikasi, baik dengan atasan, bawahan, tempat saya bekerja, selaku dosen ke mahasiswa, saya pun selalu komunikasi. Assalamualaikum, saya mohon izin, rekan-rekan mahasiswa tidak dapat saya masuk, mungkin itu 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, sehingga mahasiswa akan punya inisiatif untuk menaikkan dosen di bawahnya atau seperti apa. Itu komunikasi saja, jangan ada kesombongan. Ketika manusia tidak mau komunikasi dengan manusia lain, pasti itu kesombongan yang ada. Jangan menganggap ini kan istri saya kan suami, saya laki-laki. Kemudian saya kan seorang dosen, dia kan mahasiswa. Jangan, itu kesombongan, tidak boleh. Jadi kita santai saja, hidup itu santai saja Pak, pasti sehat hidupnya.
Itu mungkin ya. Jadi keseimbangan sekali lagi adalah keseimbangan kalau bagi saya koordinasi yang baik. Keseimbangan bukan dilihat dari seperti timbangan bahwa antara ini dengan ini keseimbangan itu oh sama-sama, bukan. Tetapi keseimbangan itu mencari celah-celah yang baik dengan cara komunikasi yang baik. Bapak ini bekerja 1 hari 1 malam, yang penting komunikasi dengan ibu dan anak-anak. Bapak ya anak-anak dan istri saya, mohon maaf ya Bapak ini ada lembur nih 1 hari 1 malam. Saya sama dinas itu sampai 1 tahun, Mbak. Operasi itu sampai 1 tahun. Oh, seimbang ya nggak ada pertengkaran. Saya pamit ya Maya untuk saya nanti operasi di misalnya waktu itu di Pamtas PAM perbatasan misalnya 1 tahun. Iya imbang saja Pak, imbang saja. Orang manusia itu kan yang penting komunikasi. Jadi keseimbangan itu kaitannya dengan komunikasi. Itu ya itu mungkin ya Pak Saputra, monggo Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Pak. Sekali lagi mohon maaf ini cerita tapi bisa diambil hikmah ataupun mungkin kalau nggak berkenan saya mohon maaf juga. Silakan dilanjut. Lalu kemudian tadi kan kita sudah sama mengetahui juga bagaimana Bapak menyeimbangkan waktu di 3 profesi atau katakan istilah kita sebut dengan 3 dunia. Lalu bagaimana Bapak menyeimbangkan ketiga karir tadi dengan keluarga Bapak sendiri? Seperti yang saya sampaikan lagi Pak Saputra, bahwa keseimbangan itu yang penting adalah komunikasi. Bukan berarti seperti timbangan kanan dengan kiri ini seimbangan, tidak. Tetapi komunikasi yang baik. Kalau memang saya terlalu sibuk, kemudian di rumah ini memang bisa menerima, ya tidak ada masalah sesungguhnya. Tidak ada masalah gitu. Jadi ketika ada komunikasi yang baik, kemudian tidak ada yang merasa diprotes, ya tidak ada masalah. Ketika di rumah itu ternyata protes, ya kita perbaiki diri. Apa yang menjadi protes keluarga ini? Kan ada nyanyiannya itu keluarga cemara itu. Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemudian mutiara yang paling indah keluarga. Jadi saling saja, saling antara kita dengan keluarga, anak, istri, imbangkan, kemudian bagaimana komunikasinya dengan baik. Saya kira semua Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan itu juga. Kita ibadah kita dengan imbangnya dengan kita bekerja kan nggak bisa diukur juga. Jadi kita ya intinya imbang itu abstrak saja bahwa kita ini memang tidak bisa ada ukurannya, tapi hal yang bisa menimbulkan pengertian, pemahaman terhadap keluarga, kemudian terhadap atasan saya di TNI, atasan saya ada di kampus, kemudian mahasiswa saya, kemudian ada karyawan saya, itu sudah tidak ada masalah, berarti imbang semuanya dan itu happy, bahagia aja. Ya Pak Saputra, coba lanjut lagi Pak Saputra. Lalu bagaimana di sini Pak? Banyak orang yang bertanya-tanya. Pasti tentunya setiap orang memiliki pengertian atau definisi sukses menurut setiap masing-masing individu. Lalu untuk Bapak sendiri, apa definisi sukses menurut dari versi Bapak? Sukses itu abstrak. Jadi berdasarkan pemikiran masing-masing peserta yang ada di sini dan pengertian seluruh manusia di dunia ini akan berbeda-beda pengertian tentang sukses. Jadi ketika kita belajar tentang mendefinisikan sukses itu jangan bicara kita lihat ada di buku ya nggak apa-apa juga. Tapi saya mempunyai definisi sukses itu berbeda. Sukses ketika kita ibaratkan seperti rasa keadilan. Rasa keadilan itu ya abstrak. Bicara soal sukses, saya sampaikan ada banyak orang mengatakan Bapak ini sudah sukses karena dia memiliki jabatan, kemudian sudah memiliki karir atau sudah menjadi seorang dokter yang merupakan tingkatan akademisi tertinggi lah kalau dibilang ya. Kalau profesor kan itu memang bukan akademik gitu, besar aja. Nah, itu semuanya mengatakan seperti itu, tapi bagi saya ya belum sukses kalau saya masih menginginkan yang lain lagi. Definisi sukses bagi saya itu adalah ketika kita sudah mencapai rasa syukur yang tinggi dan kita merasa cukup. Ya, itu mungkin akan berbeda dengan yang lainnya. Silahkan saja. Ketika Bapak mengatakan Pak Kris itu sukses ya, sudah dokter, sudah tentara, sudah pengusaha, punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil, ratusan biji, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya masih punya ambisi untuk terus meraih sesuatu yang masih lebih tinggi, itu kan belum sukses.
Saya sudah menjadi presiden, kemudian saya selesai menjadi presiden, ternyata saya tidak mensyukuri apa yang sudah saya capai menjadi presiden, ya tetap saja itu belum sukses. Karena saya menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Ada yang di sini Bapak itu sudah menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi apa saja, udah punya rumah, punya keluarga, tapi kalau Bapak tidak mengatakan alhamdulillah saya bersyukur, saya cukup ini saja. Yaitu tingkatannya sukses bagi saya ketika kita mencapai sesuatu, kalimatnya itu adalah saya bersyukur dan saya cukup dengan apa yang saya dapatkan hari ini, itu sukses. Itu sukses gitu. Saputra sama, ketika sudah di seseorang ya akan bisa merasakan bagaimana capaian suksesmu itu. Suksesnya ketika mengucapkan alhamdulillah ya Allah saya sudah cukup. Saya ini belum sukses karena saya masih ada sesuatu yang saya cita-citakan. Yaitu saya ingin memiliki dari hasil usaha saya ini, saya ingin memiliki nanti satu lembaga pendidikan, kemudian saya akan tampung anak-anak yang tidak mampu, kemudian saya akan gratiskan mulai awal sampai dengan dia lulus. Itu cita-cita saya, makanya saya belum sukses karena masih ada cita-cita yang terganjal atau keinginan yang terganjal. Ketika mungkin itu sudah terlaksana, mungkin akan saya katakan pada diri saya, alhamdulillah saya sudah sukses. Jadi sukses itu adalah bagaimana diri kita merasa syukur dan berkecukupan. Itu definisi saya ya, Mas Saputra. Nanti untuk Bapak Ibu mempunyai definisi yang lain juga. Silahkan. Itu mungkin Mas Saputra. Iya. Guru spiritual Deepak Chopra percaya bahwa sukses adalah tentang perkembangan yang konstan. Dalam bukunya The Seven Spiritual Law of Success, ia menuliskan bahwa kesuksesan dalam hidup bisa didefinisikan sebagai ekspansi kontinu akan kebahagiaan dan realisasi yang progresif dari tujuan yang berharga. Sukses dicapai dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Waktu panjang tercermin dalam kebiasaan, orang yang sukses pasti memiliki kebiasaan yang tidak biasa. Apa rutinitas yang selalu Bapak lakukan? Yang saya lakukan itu setiap harinya ini Bapak Ibu sekalian, para peserta talkshow dan juga para panitia ya yang tergabung dalam Golden Youth Community ini. Kebiasaan saya itu sebenarnya saya sangat unik, jadi saya jarang tidur. Jadi mulai dari sore hari biasanya saya akan merencanakan, mencatat yang akan saya lakukan besok. Kemudian malam itu saya biasanya belajar. Belajar itu kalau sudah belajar itu membaca buku itu sampai mau 1 hari 1 malam kuat saja. Saya seneng gitu. Kalau nggak membaca atau nggak belajar itu pusing kepala saya. Jadi pengennya membaca saja. Padahal tidak pinter-pinter juga, tapi saya pengennya membaca saja gitu. Jadi kalaupun kemana-mana biasanya saya bawa buku gitu. Padahal nggak sempat dibaca juga karena mungkin pas ketemu orang gitu terus ngobrol, orang itu sharing gitu, saling kita diskusi gitu. Tapi saya seneng gitu. Untuk itu kesempatan saya biasanya malam, itu saya sudah mencatat besok pagi apa yang saya lakukan. Kemudian nanti paling ibadah malam, kemudian nanti saya subuh. Kalau ada waktu sebentar nanti selesai subuh itu saya paling tidur, selesai itu bangun itu saya ucapkan sebelum bangun itu saya meraba-raba dulu mata saya ini masih bisa melihat tidak, kemudian saya bisa mendengar suara-suara enggak, terus kemudian saya bicara sendiri, oh ya biasanya yang saya lakukan. Kemudian baru bangun, saya bangun dari tempat tidur itu saya gerak-gerakkan kaki saya, oh ya saya masih bisa berjalan. Kemudian baru saya mungkin berkemas ya, termasuk mandi. Kemudian tidak pernah lupa, saya sambil ngaca itu saya katakan pada saya bahwa saya begitu ganteng, saya begitu sehat, saya begitu kuat, saya pasti bisa, dan hari ini setiap persoalan itu pasti saya bisa menyelesaikan. Karena bagi saya hidup itu bukan pilihan. Kalau pilihan, saya boleh dong memilih menjadi apa saja. Saya bisa menjadi seorang pejabat, saya memilih menjadi orang yang pintar, saya memilih menjadi bukan rakyat biasa. Jadi hidup itu bagi saya persoalan. Untuk itu dibutuhkan jawaban-jawaban yang cerdas.
Ya saya bekali dengan ilmu pengetahuan dan juga finansial tadi. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan saya imbangi dengan finansial apa? Kita bisa hidup itu secara mandiri. Kalau kita hidup mandiri, bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, artinya orang lain ini orang-orang yang sekeliling kita ya, bukan kita interaksi sosial dengan masyarakat, bukan. Artinya dengan orang-orang kita kadang-kadang ketergantungan, seorang istri tergantung pada suami, kemudian seorang bapak ibu begitu tergantung sama anak-anaknya, itu kan kalau saya tidak. Untuk itu saya sudah belajar mulai bangun tidur, saya tata sendiri tempat tidur saya, kemudian saya mau persiapan kemana saja saya setelika sendiri, walaupun sudah disetelika oleh mungkin asisten, tapi saya tetap saja, saya menginginkan bahwa saya bisa mandiri. Makan pun sama, tidak perlu kita harus disiapkan dan lain-lain, tidak. Jadi saya berpikir bahwa saya nanti akan sendiri, pasti istri saya kalau duluan pasti ninggalin saya. Kalau yang ibu-ibu pasti akan ditinggalkan suami kalau suaminya duluan, baik itu meninggal maupun tidak meninggal. Siap saja, dan itu saya pikir apa ya, bagi saya itu enjoy. Jadi sampai saat ini pun saya nggak merasa apa ya, mau dengan siapa saja lah, intinya nggak punya teman yang akrab juga nggak punya, terus ketergantungan sama pasangan saya juga tidak, terhadap anak-anak ya tidak, tetap sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai seorang pemimpin, tentunya saya juga ingin pemimpin dalam rumah tangga, menginginkan mereka tetap baik, artinya kita aturannya tetap ada, harusnya anak seperti apa. Makanya untuk anak-anak juga saya tidak terlalu manjakan, Bapak Ibu sekalian ya. Ini perihal keluarga sedikit. Mulai bangun tidur mereka saya tanyakan bahwa apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Kemudian sore hari ketemu dengan saya akan saya tanyakan apa yang kamu butuhkan untuk esok hari dan hari ini. Butuhnya bla 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 bla. Saya akan bilang yang ini dikabulkan, yang itu tidak dikabulkan. Semuanya akan nurut. Kemudian saya tanyakan hari ini yang bisa kamu kerjakan untuk laporkan kepada saya. Oh saya sudah melakukan ini Pak, sudah melakukan ini itu. Baru mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu. Contoh misalnya, oh ya udah kamu makan yuk kita bareng. Jadi ada hal-hal yang seperti itu, bukan kita menyiksa, bukan, tapi ada hal yang saya persiapkan bahwa mereka belum hidup enak terus. Bisa saja ke depannya mereka itu akan ikut dengan orang sehingga mereka mempersiapkan dirinya juga kuat. Tidak kita berbicara soal dia jadi pejabat atau bekerja sebagai apa, tapi kita persiapkan di kondisi yang paling rendah sekalipun. Biasanya kan tidak. Kita biasanya kan saya bekerja untuk anak, semua untuk anak. Berarti saya tidak. Saya bekerja untuk diri saya, untuk istri saya, sisanya kemudian untuk anak. Anak berjalan saja, waktunya pendidikan, ya pendidikan sampai kuliah, silahkan. Tapi setiap keinginan akan saya saring, keinginan itu benar-benar menguntungkan atau tidak. Gitu. Saya ada mobil ratusan, tidak ada anak satupun yang bawa mobil. Saya akan ajarkan bahwa kamu bisa beli mobil kalau nanti kamu sudah bekerja. Saat ini ya yang ada saja lah, misalnya bisa pakai motor, ya motor saja. Nggak usah kamu gaya-gayaan. Nanti kamu gaya, pasti kamu itu antara bedanya kere dengan keren kan di end doang. Kamu nanti akan kere juga gitu, karena gaya-gayaan. Jadi saya memang mengajarkan, mohon maaf, jadi saya mengajarkan memang kami sederhana sekali gitu. Termasuk saya punya mobil banyak, tapi nggak punya mobil pribadi. Ya pakai apa saja Pak. Kalau kita keluar pakai motor, ya motor saja. Pakai mobil yang ada, ya ada saja. Gitu. Jadi enggak terlalu berpikir tentang yang gitu-gitu tidak, termasuk anak, istri saya dan keluarga saya. Jadi hidupnya enjoy saja lah, tidak usah berpikir neko-neko, tapi kita ketika itu saputra ya. Jadi kebiasaan saya sekali lagi, setelah itu baru melaksanakan rutinitas. Rutinitas ya sesuai jadwal tadi, saya tidak keluar. Ketika ada orang ngontek saya belum janjian, ya saya akan jadwalkan kembali gitu. Seperti itu biasanya. Iya. Baik Pak, itu mungkin untuk sesi pertama. Di sini kita ada sesi keduanya Pak. Sesi kedua ini adalah kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para peserta yang bergabung hari ini. Pertanyaan pertama itu datang dari MD Putra Mas Agung, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung atau Babel. Bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan akademisi dan bisnismen Pak? Iya, terima kasih Pak Billy dari Bangka Belitung.
menyeimbangkan antara bisnismen dengan akademisi. Jadi keseimbangan itu yang bisa kita. Kapan kita menjadi seorang ahli, kemudian kita kapan menjadi seorang bisnismen. Ketika Bapak Billy menjadi seorang bisnismen, tentu Bapak Billy tidak akan sibuk dengan bisnis Bapak itu. Kan sudah saya sampaikan di awal, saya mempunyai beberapa pecel lele puluhan, 24-an, sate, sama showroom semua. Tapi saya nggak pernah ada di sana, Bapak. Kalaupun ada di sana hanya makan saja. Kalau nggak saya ketemuan dengan rekan-rekan, saya bilang yuk makan gratis saja di kafe yuk gitu. Jadi saya ketemuan seperti ini nih, saya ya kita gratis saja ngobrol-ngobrol gitu. Jadi saya nggak pernah Bapak menjadi seorang pengusaha yang kemudian saya juga menjadi seorang karyawan sekaligus gitu. Bagi saya itu adalah merupakan kegagalan. Ini mohon maaf ini. Jadi merupakan kegagalan ketika saya setiap hari ada di dalamnya gitu. Tuh saya gagal, berarti saya tidak mampu membangun sistem saya dengan baik. Dan saya pernah ngobrol dengan seorang teman, dia punya bisnis elektronik yang begitu maju, saya sampaikan, Pak, Bapak ini sebenarnya kaya, tapi saya lihat miskin amat, saya bilang gitu. Sebenarnya Bapak itu senang, tapi saya lihat sengsara. Saya katakan seperti itu. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Bapak ini saya lihat seorang pengusaha, punya usaha, beberapa tempat, tapi saya lihat dari pagi sampai dengan malam itu adanya di dalam toko saja. Sehingga rumah Bapak itu yang bagus, mobil bagus itu nggak pernah dipakai. Jadi saya hanya mengetawain aja gitu, dan beliau akhirnya berpikir juga, betul juga ya Pak ya, iya, karena Bapak itu adalah pengusaha tapi sekaligus karyawan gitu loh. Jadi susah sendiri, tahu-tahu yang tadinya umurnya 22 tahun, tahu-tahu sudah 50, 60 mati, nggak bisa menikmati hidup itu. Untuk itu ya saya berpikir saya jangan sampai seperti itu. Saya lihat matahari pagi, saya lihat juga bagaimana matahari itu terbenam sehingga saya bisa bahagia dengan matahari itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari Billy. Jadi keseimbangan itu bukan berarti imbang seperti timbangan, tapi keseimbangan itu adalah Bapak bagaimana bisa mengatur waktu Bapak. Kemudian yang bisa kita atur dengan dengan waktu kita yang cukup banyak, ya tinggalkan saja. Bisnis itu sistem saja, seperti yang saya kasih contoh. Dari ribuan Indomaret dan Alfamaret tidak ada satupun bosnya. Jadi bosnya di mana juga kita nggak tahu, itu yang saya contoh. Jadi ya sudah gitu, setiap bulan itu dari pecel lele 24 lebih itu sudah masuk saja, ada di rekening itu sudah masuk. Saya tidak tahu lagi itu sudah berapa, saya juga nggak paham itu sudah masuknya. Yang penting mereka jangan sampai bangkrut aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya saya mohon izin minta maaf Bapak Dirwanto. Iya. Saya ingin menanyakan teknis untuk seperti Bapak itu bagaimana Pak ya merintis dari awal agar bisa mengkombinasikan antara karir Bapak dan usaha Bapak agar terjaga dan tidak mengalami suatu proses fase Bapak kolab gitu Pak. Maksudnya Bapak ngerintisnya itu dari awal itu bagaimana caranya? Makasih banyak. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tadi sudah kita sampaikan, setiap usaha ada pasang surutnya. Tetapi kita ingat bahwa usaha itu yang kita pegang itu ada minimal ada 4, Pak. Yang pertama adalah kita itu dalam usaha itu kuasai. Itu rumus pertama adalah kuasai. Kuasai bisnis yang akan Bapak laksanakan. Yang kedua, ketika Bapak berpartner, Bapak harus ingat-ingat, partner itu harus bisa dipercaya. Karena partner itu biasanya seringkali itu tidak baik ya saya kira ya. Jadi monggo kalau Bapak memang percaya dengan partner ya nggak apa-apa. Saya tadi kan juga berpartner juga, tapi alhamdulillah bisa saya percaya. Kemudian yang 3 adalah manajemen. Fase itu pasti ada. Setiap manusia saya kira mempunyai fase. Persoalan apapun, tidak hanya bisnis, keluarga pun sama. Karena hidup itu adalah persoalan tadi. Bapak berpikir tentang atau down atau berpikir bahwa nanti kalau mengalami ini seperti apa, tidak.
tetapi bagaimana manajemen kita di dalam usaha itu bisa terakhir adalah marketing. Yang pertama kuasai, yang kedua partner, yang ketiganya adalah manajemen, yang keempatnya adalah marketing. Marketing itu kita bangun. Kalau saat ini berarti kita menggunakan aplikasi. Kalau waktu itu saya menggunakannya secara konvensional. Otomatis itu harus selalu kita jaga dengan baik. Kemudian kita selalu sapa setiap saat gitu. Artinya sapa dengan menggunakan HP kan juga bisa. Kalau ulang tahun ya kita sapa gitu. Sebenarnya untuk marketing itu bisa menggunakan konvensional, juga bisa menggunakan aplikasi yang ada untuk saat ini. Contoh aplikasi-aplikasi yang tersedia banyak, ada OLX, misalnya GoFood kalau makanan, mungkin bisa menggunakan spanduk kalau konvensional, brosur dan lain-lain. Dan itu yang jadi ketika berbicara soal fase-fase itu pasti saya pernah mengalami yang terendah, tapi juga mengalami yang tertinggi. Bagaimana menyikapinya? Santai saja. Yang penting kita memanajemen dengan baik ketika kita lagi sukses. Itu mungkin Pak. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Udi Iswadi. Ya. Beliau merupakan seorang pekerja dan dosen. Alamatnya asalnya di Cilegon. Kapan saya harus memprioritaskan keluarga terhadap kesibukan pekerjaan? Lalu kemudian konsep hidup apa yang Anda banggakan sehingga saya dapat mengikuti konsep Anda? Ya, yang pertama adalah keseimbangan dengan pekerjaan tadi, Pak. Yang sudah saya sampaikan bahwa keseimbangan pekerjaan itu, Bapak, itu adalah keseimbangan antara Bapak dengan keluarga saja. Seperti yang saya sampaikan, mungkin seberat-beratnya pekerjaan Bapak, itu masih berat pekerjaan saya ketika saya meninggalkan keluarga saya bertahun-tahun. Tetapi karena ada kesepakatan antara saya dengan keluarga dan menyadari bahwa seorang bapak dan juga suami adalah pekerja seorang NI yang memang harus jauh dari keluarga, ya akhirnya bisa saja Pak. Jadi keseimbangan saja. Jadi di situ saling pengertian, kemudian saling memahami, itu adalah mutiara yang terindah, kemudian harta yang paling berharga, ya Bapak harus pikirkan itu ketika semua keberatan. Contoh pekerjaan Bapak menyita waktu benar-benar dengan keluarga, sementara keluarga itu istri, anak protes semua, Bapak bisa pikirkan. Saya mengutip pernyataan Bob Sadino. Bob Sadino kan dengan santainya dia mengatakan setinggi-tinggi apapun pangkatmu, jabatanmu, tetap aja kamu adalah bawahan, kata Bob Sadino. Kemudian sekecil-kecil apapun modalmu, kamu tetap aja jadi bosnya. Jadi gitu. Jadi bagaimana Bapak ada keseimbangan pengertian dari keluarga saja, Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi ketika Bapak menyikapi antara keseimbangan pekerjaan dengan keluarga, otomatis adalah kesepahaman dan kepengertian dari keluarga Bapak. Ketika tidak sepaham itu, ya sudah, Bapak harus berbagai profesi apa yang kira-kira bisa membuat Bapak bisa sepaham dengan keluarga. Dan itu saya lakukan. Jauh dari keluarga, keluarga mengerti, ya sudah, itu kan selesai. Jadi seimbang saja, kata istri seimbang. Kata anak, bagaimana saya tinggal seimbang. Saat ini pun sama. Saya sibuk ngurusin ada bisnis tadi, walaupun hanya sudah melalui sistem-sistem, tetapi tetap saya harus kadang ngontrol. Kemudian saya ngajar, apalagi saat ini mohon izin saya dipercaya sebagai Kaprodi Pasca. Kemudian saya di TNI masih aktif. Jadi mohon dengan sangat Bapak bisa bicarakan dengan keluarga, apakah itu memang mengganggu hubungan Bapak dengan keluarga atau tidak. Kita tujuannya berkeluarga kan bahagia dan nyaman, itu aja. Mungkin itu Pak Saputra ya. Ya, yang kedua. Iya, selanjutnya tentang itu tadi ya, tentang konsep hidup. Pekerjaan yang saya sukai itu adalah konsep hidup saya di bidang itu. Contoh di TNI, saya harus ahli di TNI, bagaimana perang, bagaimana juga saya menguasai tentang ilmu-ilmu TNI. Kemudian sebagai akademisi pun sama, saya harus menjadi ahlinya di itu. Saat itu saya misalnya di sarjana hukum, doktor hukum, dan magister hukum, saya harus juga paham tentang itu. Kemudian sebagai seorang bisnismen, saya pun memahami seperti yang saya sampaikan tadi, kuasai. Berarti saya ahli di bidang itu. Dari keahlian itu, kemudian saya akan mendapatkan imbalan atau pundi-pundi. Dari pundi-pundi yang saya dapatkan, pasti saya akan manfaatkan baik untuk keluarga maupun untuk kemaslahatan
masyarakat. Tadi yang seperti yang saya cita-citakan untuk kedepannya, saya ingin mendirikan lembaga pendidikan yang nantinya bisa mengakomodir anak-anak yang tidak mampu, kemudian saya akan gratiskan mereka. Itu adalah cita-cita saya, Pak. Jadi yang pertama, grand konsep saya adalah bahagia di dunia akhirat. Turunannya adalah bekerjalah pekerjaan yang Anda sukai. Bekerjalah kepada pekerjaan yang Anda sukai. Kemudian kuasai pekerjaan itu sehingga Anda menjadi ahlinya. Kemudian dari keahlian Anda akan menghasilkan pundi-pundi atau imbalan. Kemudian selanjutnya imbalan itu bisa kita buat untuk keluarga ataupun untuk orang banyak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya. Selanjutnya Pak, datang pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dino Sunarsi, merupakan seorang dosen praktisi hipnoterapi dan juga penulis buku. Beliau dari Kota Bogor, Jawa Barat. Pertanyaannya Pak, bagaimana tips dan trik menjadi orang sukses? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sukses itu adalah abstrak. Sukses itu adalah bagaimana penilaian diri kita terhadap capaian yang kita hasilkan. Kalau beliau itu seorang dosen, kemudian seorang peneliti, seorang penulis, hipnoterapi, itu bagi saya beliau itu adalah orang sukses. Mungkin bagi yang lain melihat beliau ini orang sukses karena secara kita lihat profesi, kemudian lihat capaian-capaian karirnya itu udah luar biasa. Apalagi kalau melihat mungkin beliau sudah ada mobil, kemudian sudah ada rumah, sudah punya keluarga, itu orang lain akan mengatakan sukses. Nah, untuk yang tidak mengatakan sukses itu kan karena kita masih mempunyai cita-cita tadi ya, Bu ya. Jadi terus saja bersemangat, punya niat, punya mental, ikhtiar, kemudian berdoa. Tapi kalau untuk mencapai sukses sendiri itu tergantung kepada ibu pribadi. Ibu ketika saat ini ibu sudah cukup berarti ya ibu sukses. Tapi ketika ibu masih menginginkan ada sesuatu hal yang ingin dicapai ya berarti ibu masih perlu kerja keras lagi. Jadi saat ini kalau saya melihat ibu sudah sukses. Untuk itu saya tidak bisa memberikan trik-trik lagi bagaimana mencapai yang sukses lebih tinggi lagi. Kecuali mungkin ibu keinginannya lebih tinggi berarti tinggal meningkatkan. Contoh seorang dosen pengen sukses menjadi rektor berarti harus ngurus dulu serdosnya, kemudian harus japungnya, kemudian nanti akan naik pangkatnya seperti itu. Sama dengan di TNI akan sama. Bisnis pun juga sama. Kalau sukses di bisnis berarti kita juga harus menguasai tadi yang saya sampaikan, kemudian kita harus memanajemen dengan baik, marketingnya juga harus dengan baik juga. Mungkin itu Pak Saputra. Ya, selanjutnya Pak datang pertanyaannya dari Ratu Balkis. Ya, Bilkis, luar biasa pertanyaannya. Berarti ini masih mahasiswa, masih muda. Kepercayaan itu sebenarnya atau trust itu dibangun dari dirimu sendiri ya. Makanya ada filosofi mengatakan ketika kita bicara soal mobil rusak bisa ada bengkelnya, tapi ketika kepercayaan itu rusak kan susah. Nah, bagaimana untuk solusinya membangun itu semua? Tunjukkan kepada orang tua dengan keseharian Bilkis ini ada di rumah. Jadi pagi bangun yang seharusnya misalnya lebih siang, saat ini lebih pagi. Kemudian tanyakan kepada orang tua apa yang bisa saya bantu, Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan. Kemudian juga lakukan hal-hal yang positif. Kemudian tunjukkan juga bisa melakukan bisnis-bisnis yang sifatnya online, yang masih berada di rumah, ketika situ nggak boleh keluar rumah kan banyak bisnis yang online juga. Tunjukkan kepada orang tua keberhasilanmu, jangan besar pasak daripada tiang tadi, hanya banyak jajannya jangan. Dari hasil bisnis ini akhirnya di rekeningmu mungkin agak banyak simpanan, kemudian tunjukkan kepada orang tua, Bapak Ibu, ini saya bisnis alhamdulillah udah mencapai sekian, contoh seperti itu. Dari itulah orang tua akan merasa bahwa oh sekarang ini berbeda. Tapi untuk mengembalikan kepercayaan itu rasanya ya butuh waktu. Dengan cara apa? Kembali kepada sikap kita. Mulai dari bicara kita, kedewasaan kita, dari sikap kita, bahwa kita memang layak menjadi seorang anak yang dipercaya oleh orang tua.
Tapi kalau tindakanmu masih seperti itu saja sehingga orang tua saya yakin. Dan tidak ada alasan satupun saya sebagai orang tua ketika anak itu mulai awal itu tidak membuat kecewa orang tua atau membangun trust dengan baik kepercayaan terhadap orang tua, saya yakin tidak. Ketika dia keluar juga pulang, saya pulang tepat waktu, kemudian meminta uang untuk ya apa ya memang dibelanjakan untuk apa, itu saya yakin. Jadi semua kembali kepada diri kita. Untuk pekerjaan nanti di mana saja dengan rekan pun sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin solusinya selalu saja berbuat yang terbaik di depan orang tua, katakan kepada beliau apa yang bisa saya bantu, kemudian lakukan bisnis-bisnis yang memang bisa online, kemudian menjadi reseller yang tidak harus menggunakan modal, tunjukkan kepada orang tua bahwa kita memang berhasil dengan itu. Itu saja, Saputra. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaannya dari Ina. Beliau merupakan seorang guru dari Kopo, Kabupaten Serang. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan tapi tidak mempunyai modal dan bagaimana mengembangkan tanpa dukungan? Bagaimana menciptakan lapangan kerja tanpa modal? Saya pernah melakukan itu. Ini contoh aja ya. Jadi saat saya mengembangkan modal, menciptakan lapangan kerja, saya hanya membuat spanduk itu 20.000. Ya wajar lah kalau 20.000 itu. Saya tulis hanya di situ Kris Entertainment, kemudian menerima dangdut, pop, campur sari, qosidah dan lain-lain. Itu kemudian saya pasarkan saja. Itu saya tidak punya apa-apa. Di situ saya tidak punya apa-apa, tapi orang nelpon kepada saya bahwa Pak, saya ingin menggunakan jasa organ Bapak. Oke, saya nggak apa-apa Bu gitu. Nanti setelah itu saya calling tukang sound system. Pak, saya ingin menggunakan sound system Bapak. Nanti kalau datang ke tempat hajatan, tolong sampaikan kalau ini dari Kris Entertainment. Jalan kan? Kemudian artis pun saya calling juga bahwa nanti tanggal sekian kita kumpul ya, ada 5 atau 4 artis itu. Saya hanya punya spanduk aja tadi. Itu selama bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang saya tidak punya apa-apa. Tentang itu tidak punya apa-apa. Jasa kita ini, kita contohnya jasa pengurusan apa itu bisa. Dan itu saya lakukan juga. Ini nggak punya modal apa-apa, Pak Bob Sadino lagi mengatakan, kamu bilang nggak punya modal apa-apa, saya minta dengkulmu satu, sini kakimu satu, saya bayar 100 juta atau 500 juta. Katanya nggak boleh. Kalau 2 kaki berarti kan 1 miliar, nggak boleh juga. Berarti kamu punya modal itu 1 miliar itu dari 2 kaki. Nah itu saya lakukan juga, saya lakukan. Ternyata kita juga nggak harus modal. Makanya ketika ada orang bilang modal, enggak. Banyak marketing saya yang awalnya tidak punya modal saat ini punya showroom. Dia mengaku-ngaku sering membawa mobil saya, kemudian juga dia jualkan kepada orang lain. Contoh harga dari saya 200 juta per unit, dia bisa jual 220 juta rupiah ke orang lain. Dari situlah sama sebenarnya bagaimana kita saja sih pergaulan kita. Itu yang contoh-contoh yang enak-enakan saja. Jadi sekali lagi nih omongan kita omongan bawah-bawahan aja ya. Jadi saya banyak sekali marketing mobil juga seperti itu. Ini ya Pak ya, saya aku sebagai mobil saya, ambil saja, silahkan saja. Kembangkan saja. Akhirnya karena dia tahu ilmunya, dia buka showroom sendiri. Ya dari tadi itu, dari hasil marketing. Dan Bapak Ibu sekalian juga rekan-rekan sama. Jadi saat ini intinya jangan malas-malasan lah. Apa saja peluang buka itu ada. Reseller bisa, jadi apa saja lah. Gitu. Kemudian join juga sama. Kalau Bapak Ibu mempunyai keterampilan, contoh mengelola mobil, tahu bagaimana mobil yang bagus, kemudian Bapak tahu bagaimana cat ulang atau tidak, bekas guling atau tidak mobilnya kan sama. Nanti juga bisa menawarkan biar mobil saya tunggu Pak untuk di Bapak terima saja bersih dari saya. Sama banyak orang-orang itu showroom itu yang bukan ditungguin pemiliknya, tapi orang lain yang menguasai tentang itu. Apa membutuhkan modal? Tidak juga. Di situ juga bisa kita ambil tenaga kerja, kadang 3-4 orang, saya sampai 8 orang satu showroom misalnya seperti itu. Itu banyak sekali ya. Kemudian tanpa dukungan, ya, kalau kita hanya dukungan keluarga ya bagi saya sih tidak terlalu penting ya. Dukungan keluarga itu tidak penting. Yang penting dukungan daripada pembeli.
dukungan pembeli, konsumen itu yang perlu mendukung kita, karena kita kan jualan itu, usaha itu yang penting kan ada yang beli. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heri Kusmawan SHMH. Beliau merupakan seorang advokat dan Direktur LBH Mandiri Banten. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menghentikan kegelisahan masyarakat dalam mengatasi dan dari paranoid pandemi COVID-19, Pak? Sekali pertanyaannya. Maklum Bapak advokat jadi orang praktisi, akademisi beliau. Jadi kita kalau menyelesaikan masalah itu tentunya kan kita harus tahu dulu Pak. Jadi aliran masalahnya itu dari mana gitu. Jadi di situ kalau kita saat ini kan memang dengan adanya COVID-19 ini kita dibatasi. Bagaimana untuk menghentikan kegelisahan? Sebenarnya aturan itu kan datangnya dari pemerintah untuk kita physical distancing, social distancing itu kan dari pemerintah, Bapak. Jadi yang membatasi itu sesungguhnya kebijakan pemerintah. Untuk apa? Untuk penyebaran COVID-19 itu sendiri. Pertanyaan Bapak, bagaimana untuk mengatasi itu supaya masyarakat ini seolah-olah kan tidak curiga dengan satu dengan yang lain? Saya kira sama benar, Pak. Saat ini curiga, saya dengan Bapak ketemu dengan saya juga saya pasti akan curiga juga kalau Bapak itu terkena COVID. Begitu juga Bapak dengan saya. Bahkan anak saya datang dari luar selalu saya katakan, kamu udah jangan salaman sama saya, kamu langsung saja mandi, ganti baju semua, baru nanti salim sama Bapak. Istri saya pun sama, gitu loh. Nah, siapa yang bisa menghentikan itu semua? Kembalikan lagi kepada pemerintah. Kan pemerintah yang membuat kebijakan itu untuk kita social distancing, kemudian physical distancing, gitu. Jadi kembalikan kepada pemerintah yang membuat kebijakan dan aturan, itu akan bisa kembali normal ketika pemerintah mengatakan silahkan Bapak Ibu sekarang sudah bisa rame-rame ke mall, tidak dibatasi lagi dengan new normal, Bapak Ibu bisa berpelukan, itu pemerintah. Jadi yang membatasi pemerintah, yang tidak membatasi juga pemerintah. Itu mungkin Pak Saputra ya. Iya, kembalikan ke pemerintah ya Pak ya. Iya, selanjutnya Pak, untuk penanya selanjutnya, jadi untuk selanjutnya ini tolong jawabannya agak diberi apa namanya inti-intinya saja Pak, karena berhubung waktu kita tinggal beberapa menit lagi Pak. Selanjutnya dari November Mahendra Eskom, merupakan seorang staf Satpol PP dari Kabupaten Pesisir Barat. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi jika seluruh individu sosial menginginkan kita terpuruk Pak? Iya, individu sosial, berarti individu itu diri sendiri, sosial, masyarakat. Ya itu kan tidak pengaruh apa-apa sebenarnya. Ketika kita bicara soal individu, kan individu kita saja. Kecuali negara yang menekan kita sampai over game itu mungkin ada masalah gitu. Iya, selanjutnya Pak, untuk penanya selanjutnya, Ciledug, Tangerang, Banten. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips dan trik menjadi cyberpreneurship atau pebisnis digital Pak? Seorang kemudian menggunakan digital atau bisnis digital gitu. Tapi kalau bisnis digital itu Bapak atau Ibu ini bisa juga ikut kursus atau mungkin seminar-seminar. Ini ada seminar kemarin yang saya ikuti itu ada itu seminar bisa dibuka tuh di internet. Itu gratis juga itu. Itu bisa untuk mengembangkan. Di sana aplikasi itu harganya sekitar 2,5 juta saya beli. Itu bisa saya jual ke beberapa perusahaan atau lembaga-lembaga itu karena di situ ada aplikasi yang sangat luar biasa. Misalnya saya mempunyai database yang cukup banyak ini. Di situ hari ini tanggal 14 itu ada yang ulang tahun, itu ada 1.000 orang. Database kita ini sudah lebih daripada 5.000. 1.000 orang itu bisa saya pencet dalam sekali klik itu sudah langsung berbicara semua atas namanya. Selamat siang Saputra. Ulang tahun yang ke-23 ya, semoga sukses dan panjang umur, itu semuanya langsung. Kemudian kalau kita memang bisnis menggunakan aplikasi atau digital itu, kan saat ini juga banyak yang seperti saya sampaikan tadi, silahkan menggunakan promosi itu bisa melalui OLE, kemudian bisa melalui Facebook, IG, dan lain-lain itu, atau WA Group, itu juga sangat luar biasa. Yang terpenting saat ini adalah ketika kita berbicara soal bisnis, kemudian menggunakan digital, usahakan kita mempunyai database. Database itulah yang akan membuat kita ini promosi apa saja, insya Allah nggak akan pernah ketinggalan. Saya kira itu Saputra ya. Baik, di sini ada pertanyaan langsung dari
Bapak Bambang, katanya si Bambang Putra ya. Pertanyaannya ada begini Pak. Pada realitas perubahan masyarakat yang cepat dewasa ini, di mana segala bentuk perubahan dalam konteks globalisasi dianggap sebagai bentuk kegagalan dunia baru. Nilai-nilai atau norma yang pudar, generation gap, depersonalisasi, dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya kita sebagai generasi muda menyikapi situasi krisis seperti ini? Mohon sarannya Bapak, katanya. Untuk menyikapinya, Bapak, kita kembali kepada nilai-nilai ya Pak ya. Yang kita kan mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan itulah yang saat ini menjadi PR besar kita. Sesungguhnya Pancasila itu adalah penangkal dari semua kesulitan, kemudian budaya, kemudian juga hal-hal yang negatif yang dialami oleh bangsa ini, termasuk para kaula muda, yang tua pun sama. Jadi Pancasila inilah yang harus kita benar-benar pedomani. Jangan hanya menjadi lambang saja ketika kita berbicara soal Pancasila. Tetapi bagaimana nilai-nilai daripada Pancasila ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa ini yang wajib untuk mensosialisasikan? Tentunya negara, kemudian orang tua, mulai dari bawah sampai dengan atas juga harus berperan aktif. Nilai-nilai Pancasila itu seyakin-yakinnya. Saat saya membuat disertasi tentang Pancasila, tentang terorisme segala, saya juga berbicara bahwa benteng terkuat adalah Pancasila. Benteng terkuat itu Pancasila dari segala bentuk ancaman apapun, baik itu moral maupun ancaman apapun, itu Pancasila itulah. Karena di situ bagaimana kita bisa berbicara tentang persatuan, kemudian bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan. Ketika kita bicara tentang Tuhan, maka bicaranya tentang keburukan-keburukan, budaya-budaya dari Barat yang masuk kan sudah selesai, Pak. Bicara tentang Tuhan aja semua sudah selesai. Itu mungkin Pak ini ya. Jadi Pancasila, kuncinya Pancasila. Baik Pak. Iya, selanjutnya Pak, untuk penanya selanjutnya, Widiawati merupakan seorang mahasiswa berasal dari Subang, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila UUD RI 1945 bukanlah hal yang mudah. Apalagi ditambah profesi menjadi pebisnis dan akademisi, semuanya memiliki alur proses. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apakah peluang menjalankan 3 profesi yang berbeda sekaligus dapat memberikan motivasi tersendiri? Lalu bagaimana kita dan kunci fokus tujuan yang harus diprioritaskan dari yang ketiganya, Pak? Jadi berbicara soal prioritas itu untuk adik saya ini, anak saya yang dari Subang, itu sebenarnya adanya di dalam pikiran kita. Dalam hidup ini kan prioritas kita ini banyak sekali. Kalau bagi yang berumah tangga, pasti prioritas saya, anak saya harus menjadi mahasiswa. Prioritas saya mungkin harus menjadi pengusaha atau seorang pegawai yang sukses. Seorang ibu juga sama mempunyai prioritas. Kita pun sama dalam satu pribadi saya itu mempunyai prioritas yang tidak hanya satu. Sebagai TNI pun itu prioritas saya, karena memang sudah saya jalani selama hampir 27 tahun. Kemudian menjadi seorang akademisi pun sama, itu adalah prioritas saya. Sebagai pengusaha sama, karena untuk menopang tambahan kehidupan finansial saya. Jadi artinya 3 itu adalah prioritas utama saya untuk saat ini. Ketika ditanya soal mana yang paling prioritas, saya bingung sendiri karena memang saya tidak mempunyai pilihan lain untuk memilih di antara 3. Seperti buah si malakama ketika saya ditanya, Pak Kris ingin bapak atau ibu? Saya nggak pengen siapa-siapa, pengennya keduanya. Ditanya lagi, pengen bapak, ibu atau keluarga? Saya nggak pengen memilih antara keduanya, semuanya adalah pilihan saya. Jadi nggak ingin tidak memilih, semua adalah pilihan saya. Bahwa di tempat kampus saya juga aman, bisa menjaga pribadi saya, prinsip saya sebagai seorang dosen dan sebagai seorang ketua program studi. Kemudian di rumah saya sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami, kemudian saya di bisnis bos. Jadi di situ semuanya adalah prioritas, itu bisa saya laksanakan dengan bersama-sama dan sampai saat ini memang tidak ada kendala sehingga tidak perlu saya memilih untuk mana yang prioritas. Kecuali saya ada kendala di antara ketiganya, itu saya mungkin akan berpikir gitu ya. Jadi mana ini yang saya harus ambil gitu. Tapi selama ini karena berjalan saja, dan itu bagaimana konsep hidup kita ingin diatur waktu atau waktu yang akan mengatur kita.
Dan jangan sampai lupa kalau yang beragama Islam mungkin sebelum berangkat bekerja atau memulai usaha, sholat ngaduha dulu, berdoa, ya Allah Gusti, berikanlah rezeki yang halal, yang berlimpah dan barokah. Bila masih di atas langit, turunkanlah. Bila di bumi dan air, keluarkanlah. Bila masih sedikit, perbanyaklah. Bila sulit, mudahkanlah. Ya itu kan doanya kita aja. Kita sudah berusaha, berdoa, kita serahkan pada yang kuasa. Itu mungkin, Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, ini dari Linsar Mahdi, alamatnya dari Bengkulu. Mohon maaf izin bertanya Pak, untuk kondisi saat ini kira-kira bisnis yang cocok apa Pak? Ya, untuk saat ini ketika terjadi COVID-19 tentu kita dibatasi dengan physical distancing tadi, dengan social distancing, kemudian untuk konvensional juga kurang. Saya mengalami sendiri saat ini, bukan saya teori, bukan. Kafe saya pun sama mengalami penurunan omset, kemudian beberapa showroom saya juga sama mengalami penurunan omset, jadi secara konvensional memang tidak bagus. Tetapi untuk cocok saat ini yang menggunakan digital yang kita punya. Jadi digital ini sangat luar biasa perkembangannya ketika kita memang dibatasi oleh pandemi seperti ini. Dan kedepannya kan sudah bisa kita rasakan bahwa perubahan itu adalah suatu kemestian. Jadi digital ini adalah sudah merupakan nanti kebutuhan kita untuk memanjakan diri kita yang harusnya di rumah bisa makan, kemudian yang harusnya bekerja dengan orang nanti bisa menggunakan robot dan lain-lain. Itu mungkin secara digital, Pak Saputra. Demikian tadi untuk sesi tanya jawab. Terus selanjutnya di sini Pak, kita kan berbicara tentang anak muda ini Pak. Lalu seperti apa pesan Bapak buat pemuda Indonesia, khususnya para peserta yang ikut dalam acara hari ini, Pak? Untuk para pemuda, mulai saat ini ketika kalian semua itu tetap bersemangat untuk bekerja. Jangan jadikan dirimu bergantung kepada orang lain, baik orang tua, keluarga, sahabat, pasanganmu, atau kekasihmu. Jadi kita tidak lagi mencari-cari ataupun merasa bahwa hidup kita ini blank sama sekali, kemudian finansial tidak punya, kemudian seolah-olah hampa, itu tidak. Jadi kita memang harus persiapkan sedini mungkin kehidupan ini menjadi insan yang mandiri. Sehingga insan mandiri ini akan membuat kita ketika ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, kita tidak akan merasa bahwa hidup ini memang butuh orang lain yang selama ini mengelilingi kita. Tapi enjoy saja tadi. Sekali lagi kita nggak akan pernah mengalami kesepian dan ketergantungan pada orang lain. Karena ketergantungan yang terbaik adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pesannya ke anak muda. Iya. Baik, Pak. Terbiasa pesan Bapak Dr. Kris sebagai pemuda, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki integritas dan tidak bergantung pada orang lain. Karena hasil gantungan terhadap makhluk, maka akan berakhir kekecewaan. Kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Begitulah kata pepatah lama yang sering dipakai orang untuk pembelaan ketika gagal. Memang, ungkapan ini terkesan hanya sebagai dalih, tetapi kenyataannya memang banyak tokoh yang berkali-kali gagal, tetapi kemudian sukses besar. Bukan mustahil masuk ke golongan yang sama dengan tokoh-tokoh tersebut, meski tentu saja tak ada yang mau berharap gagal dalam hal apapun. Ada salahnya kita belajar dari kesalahan mereka. Lalu kemudian, melalui kisah tersebut, kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup, mulai dari bagaimana mereka mulai merintis karir, menghadapi berbagai macam masalah, hingga bagaimana mereka bangkit dari keterpurukan. Baik, demikian acara talk show Tokoh Punya Cerita kali ini. Terima kasih Bapak Dr. Kriswanto SHMH. Sama-sama. Atas waktu, ya Pak, atas waktu, kesempatan, dan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga ini Bapak. Mohon maaf atas hilap dan salah. Dan tentunya kita masih akan terus menghadirkan tokoh-tokoh yang sukses di 3 dunia seperti yang kita laksanakan hari ini, lalu dengan ilmu dan tentunya pengalaman yang berbeda. Untuk itu terus ikuti kita dan pantau terus informasi dari Golden Youth Community, yaitu berupa kegiatan ataupun talk show Tokoh Punya Cerita.
di lain kesempatan dan lain waktu. Saya Saputra Sihaan beserta kru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.